Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas satu karakter yang belakangan ini banyak diperbincangkan oleh para penggemar One Piece. Yap, siapa lagi kalau bukan Admiral Ryokugyu. Sebagai seorang Admiral, sudah pasti Ryokugyu memiliki kekuatan yang hebat. Hal itu tak perlu diragukan lagi, sebab beberapa informasi yang menunjukkan kekuatannya sudah ditampilkan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa sebenarnya kekuatan utama dari Admiral berandalan satu ini? Kemudian mengapa sifatnya seperti seorang psikopat? Apakah ia merupakan Admiral terkuat saat ini? Maka dari itu, kita akan membahasnya di sini secara tuntas. Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan akan kita mulai dari siapa sosok Admiral Ryokugyu ini. Yap, Admiral Ryokugyu atau Green Bull pertama kali dimunculkan dalam bentuk siluet saat sidang referee berlangsung. Ia ditugaskan untuk mengawasi keadaan selama sidang referee dan berjaga-jaga apabila suatu waktu ada serangan dadakan. Informasi awal yang disebutkan cukup menggambarkan bahwa Ryokugyu ini sangat nyentrik. Dikatakan kalau ia sudah tak makan apapun selama kurang lebih 3 tahun. Dari informasi awalnya ini, beberapa spekulasi akhirnya bertebaran tentang kekuatannya itu sendiri. Mengapa ia sanggup tidak makan selama 3 tahun? Para fans pun menduga bahwa ada hal yang janggal dari pernyataan tersebut. Namun, semua pertanyaan itu nampaknya terjawab sudah. Yap, hal itu diakibatkan karena ia memiliki kekuatan buah iblis suku-suku Nomi yang memungkinkan dirinya untuk menciptakan semacam akar dan mampu menyerap seluruh nutrisi yang ada di dalamnya, terutama kepada makhluk hidup. Memang Oda sendiri belum konfirmasi secara resmi tentang nama buah iblis Ryokugyu tersebut. Namun entah mengapa kami menemukan nama buah iblis tersebut dalam Wikipedia One Piece. Kembali dalam pembahasan perkenalan karakter, penampilannya digambarkan seperti seorang berandalan, hanya memakai jubah khas angkatan laut tanpa menggunakan selai baju pun. Memiliki perawan tinggi besar dan berotot, serta terlihat membawa pedang sebagai senjatanya. Ryokugyu sendiri memiliki nama asli Aramaki, di mana kita sudah mengetahui bahwa semua admiral memiliki julukan serta nama asli masing-masing. Ditambah lagi, Oda Sensei pasti terinspirasi oleh aktor kawakan dalam setiap admiral yang dia gambarkan. Pada kasus kali ini, banyak yang berpendapat bahwa karakter Ryokugyu terinspirasi dari aktor Yoshio Harada. Kami pun setuju dengan hal itu, karena kalau dilihat memang cukup mirip. Selain, kalau memang benar Oda terinspirasi dari aktor tersebut, itu berarti mungkin akan ada kemiripan dalam sifat dan juga perannya. Di mana sejauh yang sudah diperlihatkan, Ryokugyu ini memiliki sifat yang santai, namun sangat mengerikan. Ia bahkan suka menyiksa orang lain dengan menyerap nutrisi yang ada di dalam korbannya. Sifatnya tersebut seringkali kita lihat dalam film-film psikopat yang menikmati setiap jeritan orang yang disiksanya. Kami menduga di antara semua admiral, pada dasarnya Ryokugyu lah yang paling kejam. Karena disebutkan bahwa ia bertindak atas keinginannya sendiri, bukan karena perintah angkatan laut atau mengatasnamakan keadilan seperti halnya Akainu yang beringas juga. Ia murni melakukan segala penyiksaan hanya untuk memuaskan hasratnya pribadi. Yah, mungkin pendapat ini masih bisa diperdebatkan. Silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, Admiral Ryokugyu sendiri saat ini sudah tiba di Wano dengan maksud dan tujuan tertentu, di mana ia tampak datang sendirian ke Wano dengan terbang menggunakan bunga yang tumbuh dari punggungnya. Penampilan keduanya ini sebenarnya cukup konyol, karena seperti kita tahu, kalau seorang admiral pasti punya sisi keren saat penampilan keduanya, tapi tidak untuk Ryokugyu. Saat terbang menuju Wano, ia tidak terlihat serius dalam tugasnya tersebut. Bahkan, ia mencari sesuatu yang menarik yang bisa membuatnya bersemangat untuk menuntaskan misinya tersebut. Yap, dan ternyata hal menarik yang dilakukannya adalah membantai semua sisa anak buah Kaido yang sudah kalah perang. Tak terkecuali dua komandan Yonko mereka, King dan Queen. Mereka berdua dihabisi, dibuat tak berdaya, dan Ryokugyu menyerap semua nutrisi yang ada dalam tubuh orang-orang yang disiksanya. Di sisi lain, Ryokugyu sangat menikmati setiap momen dan jeritan-jeritan dari orang yang disiksanya tersebut.
Fakta lainnya adalah King dan Queen tak sanggup lagi untuk melawan Ryukugyu, dikarenakan mereka sudah mencapai batas tubuhnya. Alhasil, Ryukugyu pun bebas melakukan apa saja sesuai keinginannya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Bahkan, ia sempat mengatakan kepada bawahannya melalui Denrimushi untuk tidak melamporkan apa yang telah dilakukannya kepada Akainu, sebab ia melakukan itu atas keinginannya sendiri. Semua hal yang ditampilkan soal kekuatannya ini menunjukkan kita betapa mengerikannya Admiral Ryukugyu. Hal itu juga mungkin bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan rumor ditangkapnya Sabo. Kemungkinan Ryukugyu turun langsung untuk bertarung melawan para komandan pasukan revolusi termasuk Sabo dan memenangkan pertarungan tersebut. Walaupun masih sebatas rumor, namun itu juga membuktikan bahwa kekuatan Ryukugyu setara dengan admiral lainnya atau bahkan mungkin jauh lebih kuat. Dengan menyerap nutrisi orang lain, itu sama saja membuat orang tersebut lemah tak berdaya, seperti puasa 1 hari 1 malam. Secara otomatis, orang yang diserapnya tersebut kekurangan energi untuk melakukan apapun. Di sisi lain, penjelasan ini bisa dikaitkan dengan cara ia mengalahkan Sabo saat peristiwa reverie terjadi. Dia akan menyerap nutrisi dari Sabo dan yang lain sampai kemudian mereka lemas. Karena ketika manusia kekurangan nutrisi, maka sistem kerja organ dalam mereka tidak akan berfungsi dengan maksimal. Ketika kemudian tubuh Sabo dalam keadaan lemas, maka dia tidak akan bisa maksimal untuk bisa bertarung melawan kedua admiral. Dan itu artinya Fujitora dan Ryukugyu bisa dengan mudah mengalahkan Sabo dan juga yang lain. Jadi kemungkinan inilah cara Ryukugyu untuk bisa mengalahkan para komandan pasukan revolusi. Selanjutnya adalah potensi kekuatan utama dari admiral ini. Memiliki buah iblis dengan kemampuan semacam tanaman atau akar tumbuhan, bisa diartikan kemampuan ini tak terlalu istimewa. Namun semakin jauh kita mengikuti cerita One Piece, Oda-sensei semakin memperlihatkan bahwa buah iblis yang tampak biasa-biasa saja atau cenderung lemah bisa menjadi sangat kuat tergantung bagaimana cara sang pengguna memaksimalkan potensi buah iblis tersebut. Sudah banyak contoh buah iblis yang tampak lemah namun penggunanya mampu mengeluarkan potensi buah iblisnya. Seperti misalnya Doflamingo dan Katakuri. Buah iblis Dovi sendiri hanyalah sebuah benang yang dalam dunia nyata tidak memiliki efek penghancur yang dahsyat. Namun di tangan sosok seperti Dovi, kekuatannya sangat beragam dan cenderung kuat. Apalagi ketika ia mengkombinasikannya dengan haki, buah iblis lemah itu disulap menjadi sangat mengerikan. Begitu pula dengan Mochi Mochi no Mi milik Katakuri. Hanya berupa adonan tepung yang lembek dan lengket. Dalam dunia nyata tak memiliki sifat penghancur sama sekali. Namun di tangan pengguna yang tepat, Mochi Mochi no Mi berubah menjadi senjata penghancur yang mampu menumbangkan satu kapal perang dengan sekali serang. Kami rasa hal ini juga berlaku pada buah iblis milik Ryukugyu, di mana ia dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam buah iblisnya. Beberapa yang ditunjukkan adalah ia mampu menciptakan semacam akar atau tumbuhan yang jika dikombinasikan dengan haki akan menjadi senjata penghancur yang cukup dahsyat. Kemudian, ia mampu menciptakan sebuah taman bunga yang indah di daerah yang tandus. Kami rasa ini adalah bagian dari efek awakening miliknya. Dan yang paling mengerikan adalah menyerap nutrisi orang lain. Mungkin beberapa yang disebutkan sebelumnya sudah cukup menggambarkan bahwa buah iblis Ryukugyu mampu dimaksimalkan dengan cukup baik. Dan tentu saja kami berharap bahwa potensi kekuatan lain dari buah iblis tanaman ini tidak hanya sampai di situ saja. Kemungkinan dari pengendalian akar tanaman itu, ia mampu menciptakan semacam hutan lebat yang akan menguntungkan dirinya dalam suatu pertempuran. Atau hal lainnya adalah, ia mampu menciptakan sosok makhluk raksasa yang diciptakannya dari akar-akar tersebut. Sehingga kekuatannya bisa dibilang seperti Hashirama Senju pada anime Naruto. Yap, apalagi jika kekuatan tersebut digabungkan dengan Bushoku Haki tingkat tinggi. Sudah pasti daya hancurnya akan sangat luar biasa. Melihat sosok karakter seperti Admiral Ryukugyu, kami merasa bahwa sifat yang dimilikinya sangat mirip seperti orang yang tidak mau diatur atau bertindak semaunya. Menurut kami, penggambarannya cukup untuk membuat anggapan ini bahwa ia merupakan admiral terkejam saat ini, di mana semua admiral ditampilkan memiliki keadilannya masing-masing, namun tidak ada keadilan untuk Admiral Ryukugyu. Lalu apakah ia admiral terkuat? Setelah melihat kekuatan semua admiral yang sudah ditampilkan sejauh ini, kami rasa iya.
Kami bisa mengatakan demikian dikarenakan ia memiliki kemampuan yang komplit sebagai seorang admiral. Memang daya hancur dari kekuatannya mungkin tidak sedahsyat magma Akainu atau meteor milik Fujitora, namun menyerap nutrisi dari orang lain untuk kemudian memulihkan atau bahkan menambah kekuatannya bisa menjadi acuan betapa berbahayanya kemampuan ini. Selain memiliki serangan yang kuat, di sisi lain ia juga memiliki pemulihan atau bisa dikatakan pertahanan yang kuat pula. Hal inilah yang kebanyakan tak dimiliki oleh admiral lain pada umumnya. Yap, pada dasarnya mereka hanya memiliki daya hancur yang dahsyat saja, tanpa pertahanan atau pemulihan yang sebaik Admiral Ryokugyu. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Admiral Ryokugyu dan apa potensi kekuatannya. Namun, pembahasan ini hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.